Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Kalau bicara soal Aceh, ada satu sosok yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, yaitu Muzakir Manaf. Dia bukan sekadar politisi biasa atau mantan pejabat daerah. Muzakir mewakili sebuah bab penting dalam sejarah panjang Aceh, mulai dari perjuangan bersenjata, konflik, sampai akhirnya berdamai dan membangun kembali daerahnya. Kisah hidupnya bermula dari sebuah desa kecil di Aceh Utara, tempat ia lahir pada 1964. Waktu muda, Muzakir adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, biasa saja seperti mahasiswa pada umumnya. Namun, rasa ketidakadilan dan idealisme yang kuat terhadap perlakuan pusat membuatnya mengambil langkah berbeda. Ia tidak menyelesaikan kuliahnya. Sebaliknya, ia memilih jalan perjuangan. Di umur 22 tahun, ia bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan dikirim ke Libya untuk pelatihan militer. Di sana, bukan teori yang menguatkan, tapi disiplin keras dan visi perjuangan yang membara. Setelah kembali dari Libya, Muzakir menjadi figur sentral dalam struktur militer GAM. Dia bukan sekadar prajurit, tapi mulai dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan dihormati. Ketika Panglima GAM saat itu, Abdullah Syafi'i, wafat pada tahun 2002, Muzakir dipercaya untuk menggantikannya. Di bawah kepemimpinannya, GAM semakin memperkokoh posisi mereka. Namun, konflik tidak hanya soal senjata. Tekanan dari aparat militer Indonesia terus berlangsung, dengan operasi-operasi militer yang kerap memakan korban di kalangan sipil. Sementara itu, perhatian dunia internasional mulai tertuju ke situasi Aceh. Ketika tsunami dahsyat melanda pada akhir 2004 dan menewaskan ratusan ribu jiwa, situasi politik berubah drastis. Bencana ini membuka pintu dialog. Muzakir dan para pemimpin GAM lain duduk bersama pemerintah Indonesia untuk berunding. Dan pada 15 Agustus 2005, sejarah baru tercipta, Perjanjian Damai Helsinki ditandatangani. Setelah perjanjian itu, Muzakir tidak memilih mundur atau pensiun. Ia justru semakin aktif. Bersama mantan kombatan lain, ia mendirikan Partai Aceh sebagai wadah perjuangan baru, kini lewat jalur politik demokrasi. Dalam pemilu 2009, Partai Aceh langsung meraih mayoritas kursi di DPR Aceh. Muzakir menjadi simbol perubahan, dari panglima perang ke tokoh politik sipil. Pada 2012, ia maju sebagai wakil gubernur mendampingi Zaini Abdullah, dan mereka berhasil memenangkan pilkada. Ini menjadi momentum pertama bagi eks-kombatan untuk masuk ke pemerintahan resmi. Namun, jalan sebagai pejabat bukan tanpa rintangan. Ia menghadapi birokrasi yang lamban, ekspektasi masyarakat yang tinggi, dan tantangan politik internal. Banyak yang berharap perubahan cepat, tapi kenyataannya butuh waktu. Meski begitu, popularitas Muzakir tetap kuat. Pada 2017, Muzakir maju sebagai calon gubernur. Sayangnya, ia belum berhasil memenangkan pilkada saat itu. Namun, ia tidak menyerah. Ia tetap aktif di masyarakat, membangun jaringan, menjaga soliditas Partai Aceh, dan merawat loyalitas para pendukungnya. Ia menggunakan waktu untuk konsolidasi, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperbaiki strategi politiknya. Dia yakin waktunya akan tiba lagi. Dan tepat di 2024, dengan persiapan matang, Muzakir kembali mencalonkan diri. Kali ini, ia tidak hanya mengandalkan nama besar tapi juga membawa tim muda, strategi digital yang canggih, dan pendekatan baru untuk menjangkau pemilih pemula, perempuan, serta pelaku UMKM. Hasilnya memuaskan. Ia memenangkan pilkada dan pada 12 Februari 2025, Muzakir resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh.
Tantangan sebagai gubernur jelas lebih besar dibanding sebelumnya. Aceh kini sudah memasuki era pasca konflik yang relatif stabil, tapi menghadapi tantangan baru. Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dana otonomi khusus, Otsus, yang besar belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Muzakir sadar, legitimasi politik saja tidak cukup. Ia harus menghadirkan perubahan yang nyata. Maka, ia memulai dengan reformasi internal, menata ulang birokrasi, mengganti pejabat yang kurang produktif, serta memperkuat sistem pengawasan dan transparansi. Ia juga fokus pada program-program cepat seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan membuka lapangan kerja melalui investasi lokal. Muzakir juga membuka peluang kerjasama dengan negara-negara luar. Ia menggelar pertemuan dengan duta besar dari negara-negara Timur Tengah, menjajaki peluang kerjasama ekonomi berbasis syariah, dan mengembangkan pariwisata halal. Aceh punya keunikan budaya dan potensi sumber daya alam yang besar, tinggal dikelola dengan baik. Meski begitu, ia tetap ingat akar perjuangannya. Ia terus berkomunikasi dengan mantan kombatan agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Mereka yang dulu berjuang bersamanya kini mendapat akses pelatihan usaha, modal, dan program kerjasama di bidang pertanian dan perikanan. Di mata masyarakat, Muzakir tetap punya daya tarik. Gaya bicaranya sederhana dan lugas, sikapnya tanpa basa-basi, dan komitmennya untuk Aceh membuatnya dihormati. Namun, di balik itu semua, tekanan tetap ada. Ada pihak yang mencoba menjatuhkannya, baik dari dalam maupun luar. Tapi Muzakir tahu, cara terbaik menjawab kritik adalah dengan kerja nyata dan hasil konkret. Ia tidak lagi bicara soal perang, tapi soal pembangunan. Ia tidak lagi mengangkat senjata, tapi kebijakan. Dan itu jauh lebih sulit, tapi juga jauh lebih bermakna. Kini, Muzakir Manaf berdiri di persimpangan sejarah yang luar biasa. Dari pemuda mahasiswa hukum yang memilih jalan perjuangan bersenjata, ia berubah menjadi pemimpin daerah yang sah dan dihormati. Dari konflik bersenjata ke meja perundingan damai. Dari hutan ke kantor gubernur. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa perdamaian bukan hanya mimpi, tapi kenyataan. Dan perubahan bisa datang dari mereka yang dulu dianggap musuh negara. Di dalam dirinya, sejarah Aceh hidup. Dan mungkin, juga masa depan Aceh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel Narawas. Sampai jumpa di video berikutnya.